Baik para pemirsa, sahabat tilawah, para pecinta Al-Quran, kita akan lanjutkan, kita akan berbincang-bincang dengan Akram ya. Khususnya di hari yang spesial ini, di episode yang spesial ini, sebagaimana kostum saya pakai gamis warna merah dan Akram pakai warna putih sebagai seperti bendera Indonesia Raya ya, bendera negara kita yaitu merah putih. Baik para pemirsa, ya juga Akram. Jadi pada tahun ini ada slogan yang dipakai dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia nih. Apa slogannya? Slogannya itu adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Boleh kita tambah sholawat ala Nabi Muhammad. Baik, para pemirsa, kita akan coba ya slogan yang dipakai pemerintah khususnya di tahun ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kalau saya bilang Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sholawat ala Nabi Muhammad. Baik, kita akan coba ya. Akram siap? Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sholawat ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Baik para pemirsa, di slogan ini kalau kita lihat-lihat di dalam kata-katanya itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, tentunya Indonesia selama 2 tahun ini kita terkena yang namanya suatu wabah ya, wabah penyakit corona. Selama 2 tahun bangsa Indonesia mengalami berbagai macam cobaan, khususnya dengan adanya COVID itu. Dan juga semua rakyat Indonesia memiliki atau mendapatkan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang tadinya sekolah itu bisa tatap muka, kemudian nggak boleh tatap muka, kemudian juga yang tadinya nggak biasa pakai masker, terus dipaksa untuk pakai masker. Itu semua adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di tahun ini ya, sedikit demi sedikit Indonesia mulai mengalami pemulihan yang begitu cepat. Ya, alhamdulillah, sebagaimana keadaan ini Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak, itu Allah berfirman fa inna ma'al usri yusra. Ketika Allah memberikan suatu kesulitan, pasti setelahnya itu yang makna ma'a di sini fa inna ma'al usri yusra. Ma'a di sini artinya adalah ba'da. Dalam kitab Hasyiah Sawi dijelaskan bahwasannya ma'a di sini maknanya adalah ba'da, yang artinya setiap ketika Allah memberikan kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Alhamdulillah selama 2 tahun ini bangsa kita dan seluruh dunia dicoba dengan adanya COVID-19. Cuma alhamdulillah bangsa kita sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit mengalami pemulihan dan akan menuju kenormalan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempercepat pemulihan ini, dan tentunya kita bangsa Indonesia Allah jaga dari segala macam bencana alam, dari segala macam wabah dan lain sebagainya. Dan juga dalam slogan ini dengan kata-kata bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangkit lebih kuat. Nah, saudara, para pemirsa, bangkit ini dalam bahasa Arab itu kalau kita artikan bahasa Arabnya bangkit adalah nahadho yanhadu nahdotan. Nahdot ya, nahdho yakni kebangkitan. Oleh karenanya sengaja kita undang saudara Akram di sini. Tentunya kebangkitan Indonesia pasti tak lepas daripada pergerakan ataupun kebangkitan para pemuda. Oleh karenanya kita mau nih di episode kali ini mau minta pengalamannya, mau mendengar pengalaman-pengalaman Akram dalam menghafal Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran,
Sehingga pengalaman-pengalaman tersebut bisa menjadi penyemangat para pemuda yang ada di luar sana, dan khususnya para pemirsa yang nonton, untuk kita selalu bangkit, selalu berkembang, khususnya juga kita hiasi keseharian kita dengan membaca Al-Quran, ya Akram. Oleh karena itu, kalau boleh tahu, kita langsung tanya-tanya aja. Siap? Insya Allah ya. Akram, kalau boleh tahu, kapan sih antum mempelajari Al-Quran? Baik itu belajar membacanya ataupun menghafalnya, itu dari kapan? Akram belajar Al-Quran itu mulai di umur 4 tahun. Dari 4 tahun? Masya Allah. Nah, itu gimana tuh? Cara belajarnya itu, apakah dengan guru atau orang tua atau gimana? Kalau di umur 4 tahun masih dengan orang tua. Dengan orang tua? Ya. 4 tahun nih, pemirsa. Berarti itu posisinya belum masuk TK ya? Mau masuk TK. Mau masuk TK. Sudah belajar Al-Quran. Masya Allah. Para pemirsa. Nah, terus gimana metode pembelajarannya ketika dari TK itu antum belajar sama orang tua? Kalau dari umur 4 tahun itu belajarnya orang tua baca Al-Quran, terus Akram ngikutin apa yang dibaca oleh orang tua sambilan ngafalin juga. Jadi sistem pembelajarannya itu orang tua baca terus Akram suruh ikuti. Jadi itu posisinya berarti pakai Quran apa enggak tuh? Orang tua cuman yang pakai Quran. Orang tua pakai Quran. Jadi kalau kita lihat maharatul istima ya. Jadi ngetes pendengaran dan juga hafalan. Itu secara nggak langsung seorang anak itu ketika sering mendengar sesuatu maka akan teringat di otaknya, akan tersimpan di memorinya. Jadi begitu juga yang Akram lakukan, Masya Allah, dengan orang tuanya. Tentunya kalau kita awal ngedengar ceritanya aja udah menunjukkan bahwasannya keluarganya keluarga yang Qurani ya. Ya, keluarga yang mana mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara. Ya, pertama, ala hubbin nabiikum, mencintai nabi kalian, khususnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa hubbi ali baiti, mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada wa qiraatul Quran. Nah, ini adalah kita lihat orang tuanya Akram, Masya Allah, sudah mengajarkan Al-Quran di umur anaknya 4 tahun. Ya. Nah, kemudian insya Allah mudah-mudahan para pemirsa juga bisa meniru ya, untuk mengajarkan anaknya sejak dini, yaitu membaca Al-Quran ataupun menanamkan rasa kecintaan kepada Al-Quran. Nah, kita lanjut nih. Setelah itu dari umur 4 tahun sampai masuk TK ya, kemudian masuk SD juga, itu kira-kira metode yang diambil orang tua Akram itu sampai umur berapa? Dibaca kemudian Akram suruh baca, bukan melanjutkan, suruh membaca ulang ya apa yang dibaca orang tua, itu sampai kapan itu metode itu? Sampai kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD? Wah, berarti lumayan lama ya. Dari 4 tahun sampai 4 SD. Terus didoktrin ya, bahasa kasar didoktrin. Diperdengarkan Al-Quran, kemudian Akram suruh membaca. Nah, berarti itu hafal ya? Sambil menghafal. Berarti dari 4 tahun sampai 4 SD, berapa juz yang Akram hafal? Kalau kelas 4 SD itu sampai 10 juz. 10 juz? Subhanallah. Kita lihat 4 SD sudah bisa menghafal 10 juz. Tentunya kalau kita lihat mungkin ya, yang saya tahu mungkin ataupun yang ada di daerah saya, untuk anak yang berusia 4 SD yang sekitar 10 tahun ya, mungkin 11 tahun, itu jarang sekali yang sudah bisa menghafal 10 juz. Ini Akram ini sudah menghafal 10 juz sejak 4 SD. Masya Allah. Berarti tinggal 20 juz lagi tuh. Setelah itu, setelah dengan metode yang orang tua Akram ajarkan ya, tentunya dengan lingkungan yang Qurani,
kemana lagi ataupun di mana lagi Akram mempelajari Al-Quran selain di rumah? Itu kalau untuk hafalan Quran di rumah sama orang tua. Tapi kalau untuk tilawahnya itu Akram belajar ke pengajian. Ya, satu pengajian setiap seminggu 2 kali. Itu belajar tilawahnya. Oh, jadi di samping Akram belajar menghafal Al-Quran sama orang tua, juga belajar tilawah kepada guru ya. Kalau kita sebut biasanya sanggar tilawah gitu ya, sanggar tilawah. Jadi madrasah khusus yang mana di dalamnya itu diisi dengan pembelajaran tilawah. Nah, itu dari umur berapa tuh kira-kira? Sering. Sudah mulai belajar tilawah dari umur kapan? Kelas 2 SD mungkin. 2 SD. 2 SD sudah belajar tilawah ya? Masya Allah. 2 SD. Berarti setiap seminggu 2 kali? Pulang pergi belajar tilawah. Akhirnya sampai SMP berarti ya? Ya, sampai SMP. Nah, ini Akram SMP-nya masuk ke pesantren apa gimana? Iya, karena masuk pesantren. Masuk pesantren. Kira-kira kalau masih ingat di S1 SMP itu, masuk SMP, berapa hafalan yang sudah Akram hafal? Sekitar 15 mungkin. 15, sudah setengah Quran ya? Sudah masuk ke SMP, ke pesantren itu. Nah, kalau boleh tahu nih pesantrennya, pesantren apa nih para pemirsa? Kan terkadang ada ya pesantren itu pesantren Quran, pesantren kitab, atau pesantren bahasa. Nah, kira-kira Akram ini di SMP, di pesantren yang waktu SMP itu, pesantrennya lebih ke apa? Lebih ke Quran apa ke bahasa? Khusus Quran. Khusus Quran. Khusus Quran. Berarti di situ emang belajar, bukan belajar, menambah hafalan ya? Menambah hafalan, Masya Allah. Masuk SMP-nya di pesantren Al-Quran juga, sudah orang tuanya juga ahli Quran, kemudian masuk kepada pesantren yang mana dalamnya pesantren Al-Quran, itu sampai 3 tahun berarti? Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun dan khatam? Khatam. Masya Allah, subhanallah, sampai khatam 3 SMP, bayangkan sudah khatam Al-Quran ya. Ini suatu motivasi buat kita juga, para pendengar, para pemirsa, yang mana dari kecil orang tuanya sudah mendidik, memberikan pengajaran atau memberikan asas dasar kepada anak itu untuk selalu perhatian kepada Al-Quran, membacakan Al-Quran, kemudian SMP-nya juga dimasukkan ke Quran, ke pondok Al-Quran sampai khatam di sana. Nah, mungkin SMA-nya masuk ke Dalwa ya. Nah, terus Akram terkadang juga banyak pertanyaan nih daripada para pemirsa di sana. Setiap orang itu ketika menghafal Al-Quran ya, yang saya tahu pasti ada motivasi atau penyemangat. Nah, kalau Akram sendiri, apa sih yang membuat Akram semangat dalam menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran? Ya, kalau motivasi itu kan ada tahapnya. Kalau waktu kecil tuh Akram biasanya dimotivasi dengan hadiah. Kalau ngafal Quran nanti dikasih hadiah. Sama orang tua berarti. Jadi misalkan setiap 1 juz gitu, kalau hafal ini dikasih hadiah. Kira-kira hadiahnya apa kalau boleh tahu? Supaya para pemirsa nggak penasaran nih. Mobil mainan. Oh, mobil mainan. Cuma semangat ya. Diiming-imingi hadiah, dan juga pastinya hadiahnya kalau hafal dikasih kan. Jadi dikasih mobilan, dipancing untuk gimana anak itu kalau mau dapat hadiah harus ngafal Quran dulu. Ini Masya Allah suatu pelajaran yang bagus sekali. Kalau kita terkadang anak zaman sekarang beda. Kalau misalkan dikasih hadiah, kalau juara di perlombaan ataupun dia bisa yang sekiranya jarang ada seorang anak diiming-iming hadiah cuma dengan syarat harus hafal Al-Quran. Ini bagus sekali pemirsa. Tentunya seorang anak kecil kalau ditawar hadiah pasti nggak nolak ya, pasti semangat. Itu
Di waktu kecil ya. Kemudian setelah itu Akram sudah mulai dewasa, tentunya udah nggak terpengaruh lagi sama hadiah-hadiah nih, udah mulai dewasa. Apalagi penyemangat Akram dalam menghafal Al-Quran? Kalau udah masuk pesantren tuh kan Akram udah agak sedikit ngerti tentang faedahnya orang menghafal Al-Quran. Ya, banyaklah faedah-faedah orang menghafal Al-Quran. Salah satunya bisa memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya. Iya. Dan juga saya pernah dengar bahwasannya orang yang menghafal Al-Quran itu nanti orang tuanya akan diberikan mahkota. Iya. Betul tidak? Ya, Benar. akan diberikan mahkota di hari kiamat. Bagaimana nggak bangga seorang orang tua yang memiliki anaknya penghafal Al-Quran, maka nanti dia memiliki kiamat akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kenikmatan yang besar. Jadi setelah mulai dewasa, mulai ngerti, berubah ya motivasinya adalah melihat kepada sabda-sabdanya Rasulullah, kemudian juga ayat-ayat Allah yang mana Allah istimewakan orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran ya, seperti khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, Masya Allah nih Akram. Nah, baik Akram. Kemudian setelah motivasi tentunya ada prestasi. Ya, prestasi-prestasi yang pernah Akram raih nih. Para pemirsa juga penasaran nih dengan suara yang bagus, dengan hafalannya yang Masya Allah sudah khatam. Prestasi apa saja yang pernah Akram raih selama hidup Akram? Prestasi saya ikut lomba Al-Quran. Itu awalnya mulai kelas 2 SD ikut lomba Al-Quran. Kelas 2 SD udah ikut lomba? Iya. Kalau boleh tahu itu cabang apa? Tilawah 1 juz. Tilawah 1 juz. 1 juz Al-Quran, 1 juz tilawah ya. 1 juz tilawah. Terus ikut cabang ikut di tingkat apa tuh? Kalau boleh tahu. Ya, alhamdulillah sampai ke provinsi. Sampai ke provinsi. 2 SD nih pemirsa. 2 SD ikut cabang tilawah, 1 juz tilawah. Dari kecamatan berarti ya, masuk ke kabupaten sampai ke provinsi. Sampai ke provinsi. Di provinsi kalau boleh tahu juara berapa? Juara 2. Juara 2. Wah, 2 SD juara 2 provinsi Aceh berarti. Angro Aceh, Darussalam. Masya Allah. Selain itu ada lagi nggak? Nah, katanya kemarin nih ikut MTQ nasional. Nah, itu bisa diceritakan nggak awalnya gimana? Dan di mana Akram ikuti event tersebut? Ya, kalau yang nasional itu di Medan kemarin. Di Medan. Itu waktu umur berapa? Waktu kelas 1 SMP. 1 SMP. Berarti itu umur 13 ya. Itu 1 SMP. Berarti sama ya dari kecamatan dulu. Cabangnya cabang apa? Tapi tilawah 1 juz juga. 1 juz tilawah. Tilawah dan 1 juz. Ya, para pemirsa perlu diketahui bahwasannya nih cabang 1 juz tilawah ini jadi cabang perlombaan Al-Quran yang gak hanya membaca dengan tilawah. Cuma setelah seorang qori atau peserta membaca tilawah, nanti di akhir itu ada pengetesan hafalan ya. Itu biasanya bisa dipilih. Bisa juz 30 atau juz 1. Kalau boleh tahu Akram ngambil juz berapa? Juz 1. Juz 1. Nah, juz 1 kelas 1 SMP ikut perlombaan 1 juz tilawah. Jadi setelah baca tilawah dites hafalannya oleh dewan juri dengan 3 soal ya biasanya. Nah, itu waktu masuk MTQ tingkat nasional berarti mewakili provinsi Aceh. Apa perasaan Akram dan apa perasaan orang tua? Ya, seneng. Pasti ya. Kira-kira orang tua terharu nggak tuh? Iya, terharu sampai nangis. Sampai nangis, Masya Allah. Sampai mewakili provinsi nih. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Bisa mewakili provinsi Aceh, yang mana Aceh ini kita tahu banyak orang-orang ahli agama, ahli Al-Quran di sana. Cuma bisa mewakili provinsi Aceh di tingkat nasional tuh udah luar biasa banget sih. Ya.
Terus ketika perlombaan antum Akram naik mimbar, naik panggung, itu gimana perasaannya? Ya kalau tampil kan tetap grogi, tapi ya seneng lah bisa tampil sampai tingkat nasional. Dari dulunya ngafal dikit-dikit, terus belajar juga tilawah, sampai akhirnya tampil di tingkat nasional. Masya Allah, sampai tingkat nasional ya. Dan itu walaupun di nasionalnya dapat peringkat berapa kalau boleh tahu? Waktu itu peringkat 16. 16, udah luar biasa pemirsa. 16 terbaik ya di nasional se-Indonesia. Bayangkan dari berbagai macam provinsi, Akram bisa mewakili provinsi Aceh di nasional sana dan dapat peringkat ke-16 sudah, Masya Allah. Nah, ini adalah suatu penyemangat buat kita ya, para pemuda khususnya, juga para pemirsa yang nonton program kita, untuk kita itu lebih perhatian kepada Al-Quran. Apalagi ketika para pemirsa punya anak yang masih kecil, nah itu kesempatan yang benar-benar harus diambil oleh seorang orang tua untuk mengajarinya Al-Quran. Kalaupun dia nggak bisa datangkan guru ke rumahnya ya, ataupun kalau nggak mau datangkan guru, bisa masukkan anaknya ke madrasah Al-Quran biar dia belajar Al-Quran. Karena di masa-masa muda, di masa-masa umur itu masih kecil, lebih mudah dia untuk belajar Al-Quran. Akan tapi ketika dia sudah besar, sudah remaja, itu akan lebih sulit tentunya untuk mempelajari Al-Quran. Karena lidah ini nggak terbiasa dari kecil membaca Al-Quran. Kayak Akram ini bisa kita ambil pelajarannya. Dia Masya Allah dari umur 4 tahun diajarkan Al-Quran oleh orang tuanya sampai umur 4 SD. Sampai umur 4 SD hafal 10 juz. Kemudian lanjut orang tuanya masukkan Akram ke pondok pesantren di SMP, di umur SMP itu pondok Al-Quran juga sampai khotam di sana. Dan alhamdulillah ketika masuk pesantren Dalwa kemarin juga ikut khotam ya. Khotam kedua kalinya di Dalwa dengan manhajnya Dalwa, itu dengan bimbingan Ustadz Muhammad Amin Al-Maki. Nah, baik Akram, ini terakhir minta pesan-pesan yang Akram coba berikan kepada para pemirsa, para pecinta Al-Quran, khususnya para pemuda. Karena kita di sini masih muda, ya. Kita ajak para pemuda untuk bangkit lagi lebih kuat, karena para pemuda tentunya syubbanul yawm rijalul lughat. Ya, para pemuda sekarang itu calon pemimpin yang akan datang. Silahkan Akram. Ya, mungkin sedikit dari Akram, pesan-pesan untuk para pemirsa, khususnya pemuda-pemuda yang ada di luar. Jadilah pemuda yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mana hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dari ketujuh tersebut adalah pemuda yang menggunakan masa mudanya tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Ya, dari sekian banyaknya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, paling bagusnya ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran, atau kama qala. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi Akram mengajak para sahabat di luar sana, pemuda-pemuda, untuk ya setiap harinya membaca Al-Quran lah. Walaupun 1 halaman atau setengah halaman, supaya kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Mungkin ini ya dari Akram. Nah, baik para pemirsa, Masya Allah ya. Jadilah kata Akram tadi, pemuda-pemuda yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, pemuda yang mana selalu mengisi kesehariannya dengan
membaca Al-Quran. Walaupun hanya selembar, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Karena seseorang ketika hatinya kosong daripada Al-Quran, kesehariannya kosong daripada Al-Quran, akan menjadi gelap. Ya, artinya. Nah, itu saja mungkin para pemirsa di episode yang spesial kali ini. Kita sama-sama coba slogan lagi ya. Ya. Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, saya Muhammad Syaraf Al-Zain di episode yang spesial ini. Harapannya semoga di tahun ini, di perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini, Indonesia menjadi negara tentunya yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, negara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, negara yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan tentunya semoga Indonesia lebih cepat lagi pemulihan yang belum normal, segala aktivitas, segala kegiatan bisa lebih normal lagi, bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya yang kita harapkan para pemuda dan juga semua yang ada dalam bangsa Indonesia, semua elemen masyarakat lebih bangkit lagi, ya, bangkit tentunya lebih terkhusus para pemuda lebih bangkit lagi, Nahdlatus Syabab, kebangkitan para pemuda, ya, karena masa depan ada di tangan kita. Sekian dari saya, Muhammad Syaraf Al-Zain, mengundurkan diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.